pagi semua, Ibu harap semua sehat-sehat ya. Apakah semuanya hadir? Sekarang kita keluarkan buku kita. Kita masuk ke halaman 35, yaitu mengenai sastra dongeng. Apakah kalian tahu apa itu dongeng? Ya, kalau belum tahu, biar Ibu jelaskan. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan kejadian atau peristiwa yang dianggap benar-benar tidak terjadi atau sama seperti cerita fiktif. Baik, sekarang kita masuk ke struktur. Dongeng juga memiliki 3 struktur, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Ya, sekarang sudah jelas ya. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur. Dongeng memiliki 6 unsur-unsur, yaitu yang pertama tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, yang kelima amanat, dan yang keenam sudut pandang. Ya, siapa yang mau bertanya mengenai itu? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Dongeng juga memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama menggunakan alur yang sederhana, 2. Cerita singkat dan bergerak secara cepat, 3. Menekankan isi atau cerita, yang keempat cerita tidak terlalu rinci dalam menjelaskan tokoh. Dari penjelasan-penjelasan yang diberikan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, di sini Ibu akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kura-kura dan si Kancil. Ya, siapa yang tahu ceritanya? Oke, sekarang dengarkan Ibu ya. Dongeng ini mengisahkan seorang kancil yang begitu sombong akan kemampuannya dan mengajak kura-kura untuk melakukan lomba lari dengannya. Dengan penuh kerendahan hati dan percaya diri, kura-kura menerima ajakan si kancil untuk berlari dengannya di dalam hutan tempat mereka tinggal. Keesokan paginya, kancil dan kura-kura menuju kawasan hutan tempat lomba lari yang sudah dihadiri oleh sekumpulan hewan lain yang akan menyaksikannya. Keduanya pun memulai perlombaan setelahnya. Sesuai dengan perkiraan si kancil, ia berhasil lari dengan sangat cepat dan mengalahkan kura-kura yang tertinggal di belakang. Mengetahui bahwa kura-kura masih tertinggal jauh di belakang, kancil pun memutuskan istirahat sejenak di bawah pohon rindang. Terlalu larut dalam suasana di sana, kancil tidak menyadari dirinya tertidur pulas dan membuat kura-kura berhasil melewatinya untuk lebih dulu di garis finish. Dari cerita dongeng yang sudah Ibu bacakan tadi, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita itu yaitu kita harus tetap rendah hati dan juga kita diajarkan untuk tidak meremehkan kemampuan orang lain. Kita harus menanamkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, oke, baik. Tugas kalian yaitu membuat cerita dongeng dengan judul bebas dan dikumpulkan minggu depan. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di minggu depan.